pahami satu-satu ya. Ibu ingin tahu perasaan pagi ini seperti apa dengan cara kalian menunjuk emoji yang ada di samping ibu ya. Ya, silakan dimulai dari pertama. Alhamdulillah, setelah ibu saksikan tadi perasaannya pada pagi hari ini terlihat gembira ya? Ya. Tidak ada yang sedih, tidak ada yang sakit ya. Untuk kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada satu dari anak-anak yang bisa memimpin berdoa teman-temannya. Silakan, siapa? Roedi, ya. Jawab. Sebelum kita belajar tentang doa, silakan. Doa, silakan. Gimana kabarnya anak-anak? Yang hadir 18 ya, ada 2 orang yang berhalangan sakit. Untuk yang berhalangan kita doakan semoga di pertemuan mendatang bisa ikut hadir bersama kita ya. Dan Ibu ingin tahu kabar yang hari ini, Ibu absen dulu ya. Agus Firmansyah, Alivia, Arya, Ahmad Suri, Diva, Dania Ramadhani, Evan Rizky, Eliza Yunita, Fatmawati, Pak Wendy, Febriadi, Gista, Erjina Rasti, Nur Watania, Naima, Nada Amelia, Risa Septiade, Rifki, Salsa Sabila, Rupiah, Yunda Putri Auliani. Ya, 2 yang berhalangan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas? Ya. Nah, kesempatan kali ini kita menggunakan keyakinan belajar karena keyakinan ini, kesepakatan ini hanya kita gunakan pada pelajaran kimia saja ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa hadir tepat waktu ya sudah tadi terlaksana, kemudian mengikuti pembelajaran dengan tekun dan bahagia sesuai dengan emoji tadi ya, rata-rata hari ini dalam perasaan yang berbahagia, kemudian mengerjakan tugas tepat pada waktunya ya. Ini rangkaian yang akan kita lakukan pada pertemuan kita kali ini. Nah, kemudian materi kita hari ini sistem holoid. Nah,
Ibu lanjutkan kemudian dengan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita di sini ada dua, ya. Kita akan melakukan praktikum, ya. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum, siswa mampu membedakan mana lautan, mana suspensi, mana koloid, ya. Yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari kan kita nggak tahu. Oh, yang ini lautan, yang ini koloid. Nah, melalui praktikum kali ini kita bisa membedakan. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan praktikum, siswa dapat menjelaskan sistem koloid, ya, dengan benar tentunya dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu ada menyediakan video yang akan kita tonton bersama. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu apakah kita masih mengingat materi sebelumnya, ya. Materi apa kira-kira yang berhubungan dengan koloid ini? Ya, kurang, ya. Tadi pagi datang ke sekolah minum teh, ya, misalnya minum teh, minum kopi, minum susu. Nah, yang kita minum itu kan tidak terdiri dari satu unsur saja. Misalnya kopi, ada air, ada gula, ada kopi, dicampur jadilah lautan kopi. Nah, itulah yang dimaksud dengan campuran. Campuran ada beberapa zat yang bercampur sehingga tidak bisa kita bedakan lagi mana kopi, mana gula, mana airnya. Nah, untuk sebelumnya kita sudah mempelajari tentang campuran. Di sini ada Ibu sajikan video yang akan kita tonton secara bersama-sama. Ya. Nah, dari video ini bisa kita Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi sejak pagi hingga sore kemarin cukup tebal. Kabut asap juga menyebabkan langit di Kabupaten Muaro Jambi terlihat memerah. Kondisi udara yang sangat buruk akibat diselimuti asap membuat langit tampak memerah hingga terlihat gelap. Kondisi ini bahkan terlihat sejak pukul 11 pada Sabtu siang kemarin. Jarak pandang di jalan utama dan pemukiman sempat turun ke 20 meter. Kabut asap disertai debu yang berterbangan membuat warga khawatir. Kondisi kabut asap Sabtu kemarin merupakan yang terparah dibanding sebelumnya. ya. Tadi video apa, Nana? Kabut asap. Jadi kebakaran yang hebat, ya. Jadi kebakaran hebat sehingga menimbulkan Kabut asap. selain kabut asap, debu. Nah, melalui pembelajaran ini kita bisa mengetahui sebenarnya asap itu apa, komponen penyusunnya apa, debu itu sifatnya seperti apa, ya? Iya. Ini tadi sudah kita saksikan bersama. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita melakukan kegiatan praktikum. Ya, Ibu akan membagi anak-anak semua menjadi 4 kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Anak-anak silakan menempati posisi sesuai dengan anggota kelompoknya.
praktikum. Untuk kelompok 1, mana tadi kelompok 1? Ya, ini LKPD kelompok 1. LKPD kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ya. Di LKPD sudah ada instruksi masing-masing ya. Tinggal nanti kelompok 1 bisa mengerjakan dengan panduan, bisa menggunakan laptop ya, bisa mencari panduan untuk melakukan praktikum. Kelompok 2 bisa menggunakan materi yang disajikan, bisa baca-baca. Kelompok 3 nanti bisa praktikum dengan bantuan ibu ya, dia akan dampingi kelompok 3 dan kelompok 4. Mungkin boleh menunjuk perwakilan mengambil sampel percobaannya, bahan-bahannya ke kelompok masing-masing. Jika sudah, silakan membawa alat-alat bahannya ke kelompok masing-masing. Jika sudah, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, sudah lengkap. Ya, boleh sambil melihat LKPD-nya apakah sudah sesuai bahan yang tersedia dengan isi dari cara kerja.
lalu akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami melalui media yaitu PPT. Ya, masing-masing kelompok menyajikan 3 menit ya. Dilanjutkan dengan tanya jawab dari kelompok lain. Ya, silakan Novia. Di sini ada hasil praktikum dari kelompok kami, yaitu jenis campuran, larutan, koloid, dan suspensi. Campuran air dengan larutan gula masuk ke larutan, susu masuk ke koloid, kopi masuk ke suspensi, terigu masuk ke suspensi, santan masuk ke koloid, pasir masuk ke suspensi, garam masuk ke larutan. Untuk larutannya, di sini ada stabil atau keruh, ada residu, dan filtrat bening. Gula stabil, gula larut stabil, tidak bening. Susu terlarut, keruh, tidak, dan keruh. Kopi, larutan kopi, larut, keruh, ada, keruh. Terigu, larut, keruh, ada, bening. Santan, larut, keruh, ada, keruh. Pasir, tidak larut, keruh, ada, keruh. Garam, larutan, larut, stabil. Jadi ini pembahasannya ada larutan. Larutan sendiri bersifat homogen, jernih, berbeda dalam satu fase sehingga tidak dapat disaring. Contohnya pada larutan gula dan garam. Bisa dilihat pada campuran di sini. Dan koloid bersifat homogen, tidak jernih dan terdiri atas 2 fase. Contohnya pada susu dan santan. Yang ketiga, suspensi bersifat heterogen yang terdiri atas 2 fase, tidak jernih dan tidak stabil. Satu, sistem dispensi dapat dibedakan ke dalam larutan sejati, koloid, dan suspensi kasar. Manakah di antara ketiga campuran tersebut yang stabil dan tidak stabil? Yang tidak stabil yaitu suspensi, contohnya larutan kopi, pasir, dan terigu. Larutan stabil yaitu koloid, contohnya gula. Ya, boleh. Bergantian. Silakan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, manakah campuran yang bersifat homogen dan manakah campuran yang bersifat heterogen? Campuran homogen yaitu gula, garam, kopi, dan santan. Campuran heterogen yaitu pasir. Ya, berdasarkan pengamatan burung nama ketiga campuran gula, pasir pada percobaan berdasarkan ukuran partikel berlakunya dari yang kecil ke yang besar. 1 gula, 2 susu, 3 pasir. Jadi Pak bisa lihat pada tabel tersebut, di situ ada agar-agar fase terdispensi padat, medium terdispensi cair, dan tipe koloid sol. Yang
kedua, asap pabrik padat, medium dispensi gas, dan tipe kloid aerosol padat. Yang ketiga yaitu buih sabun, pasir pendispensi gas, dan medium pendispensi cair, tipe kloid busa cair. Yang keempat, pasir pendispensi gas, medium pendispensi padat, dan tipe kloid buih padat. Yang kelima ada baja, pasir pendispensi padat, medium pendispensi padat, tipe kloid sol padat. Yang keenam abu vulkanik, pasir pendispensi padat, medium pendispensi gas, dan tipe kloid aerosol padat. Yang ketujuh di situ ada kabut di hutan, pasir pendispensi cair, medium pendispensi gas, dan tipe kloid aerosol cair. Yang terakhir yaitu cat, pasir pendispensi padat, medium pendispensi cair, dan tipe kloid sol. Jadi kesimpulannya, sistem dispersi dapat dibedakan dalam larutan koloid dan suspensi. Larutan sebuah partikel yang homogen, jernih, satu fase tidak dapat disaring, sifatnya stabil. Koloid, partikel homogen, dua fase tidak jernih, stabil, dapat disaring dengan kertas saring ultra. Suspensi, partikel dua fase tidak jernih, tidak stabil. Boleh teman-teman yang bertanya, silakan ditanggapi langsung oleh Jadi fase dispersi itu adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Jadi kan kalau itu kan tergabung antara dua zat kan. Jadi kalau misalnya tergabung rata berarti itu namanya fase terdispersi namanya. Terus keduanya itu ada lagi medium pendispersi, adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Adalah menyebabkan zat itu terjadi secara merata. Misalnya kita lihat di tabelnya ada fasenya dan ada mediumnya. Misalnya kalau fase terdispersinya adalah padat, medium terdispersinya adalah padat, maka tipe koloid itu adalah sol padat. Dan tipe koloid ini juga itu bisa kita katakan ini juga sama seperti kayak partikel yang berada sesuai dengan fasenya yang terdispersi tersebut. Terima kasih atas jawabannya dari jika masih ada yang kurang jelas silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sifat campuran yang kedua adalah stabil atau bening dan juga keruh. Jadi dari campuran tersebut terdapat untuk bagian sifat campuran stabil, tidak bening atau juga keruh, yaitu gula, susu, kopi, terigu, dan juga garam. Untuk bagian keruhnya terdapat bahan yaitu susu, kopi, terigu, dan juga santan. Kemudian untuk sifat campuran yang ketiga adalah residu atau tidak dengan campuran air dari bahan-bahan tersebut, yaitu untuk gula, apakah dia ada residu atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Dan juga bahan susu dan juga garam tidak memiliki residu. Kemudian apakah yang keempat untuk sifat campurannya keterat bening atau terkeruh? Untuk bagian keterat bening terdapat bahan terigu dan juga garam. Dan bagian keruhnya terdapat susu, kopi, terigu, santan, dan juga pasir. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ya, boleh bicara bergantian. Selanjutnya penentuan jenis-jenis koloid, jenis koloid kandungan, koloid, dan suspensi. Jenis campuran larutan yaitu gula dan garam. Jenis campuran kedua yaitu koloid berupa susu dan santan. Dan yang terakhir jenis campuran suspensi yaitu kopi, terigu, dan juga pasir. Dan ditinjau dari ukuran partikelnya, perbedaannya adalah larutan yaitu semua partikel berdimensi atau panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nanometer. Yang kedua koloid yaitu partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan yang terakhir suspensi yaitu salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, jadi di sini sudah terdapat gambar-gambar bentuk fluid serta sebenarnya sudah menuliskan fase terdispersi dan medium terdispersinya. Yang pertama yaitu ada gambar agar-agar yang fase terdispersinya yaitu padat dengan medium pendispersi cair menjadi tipe koloid sol. Yang kedua yaitu asap pabrik dengan fase terdispersi padat, medium pendispersi gas dengan menjadi tipe koloid aerosol padat. Yang ketiga yaitu buih sabun dengan fase terdispersi gas, medium pendispersi cair menjadi tipe koloid busa cair. Nah, yang keempat yaitu batu apung dengan fase terdispersi gas dengan medium pendispersi padat menjadi tipe yang disebut tipe koloid busa padat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Dan yang kelima ada baja, fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, dan menjadi tipe koloid sol padat. Yang keenam abu vulkanik, fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas menjadi tipe koloid aerosol padat. Yang ketujuh abu pirutan, fase terdispersi cair, medium pendispersi gas menjadi aerosol cair. Yang kedelapan head, fase terdispersi padat, medium pendispersi cair menjadi tipe koloid sol. Dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, kemudian presentasi dari kami. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah tentang sistem koloid, di mana sistem koloid itu adalah campuran heterogen dan juga homogen, yang dimana diameter partikel koloid itu lebih besar daripada partikel larutan sejatinya. Tapi
Untuk partikel lainnya lebih kecil dari partikel suspensi kasa. Kemudian untuk partikel koloidnya mempunyai diameter lebih besar daripada 10-7 cm dan juga lebih kecil daripada 10-5 atau antara 1 sampai 100 nanometer. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan, sesi pertanyaannya akan dibuka. Silakan. Baik, dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin bertanya, dari praktikum yang telah kalian kerjakan, dari ketujuh campuran tersebut manakah yang paling stabil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3. Jadi dari ketujuh hasil praktikum yang telah kami lakukan, jadi pertanyaannya adalah beberapa yang paling stabil dari ketujuh bahan tersebut. Jadi yang paling stabil adalah garam dan juga gula. Itulah karena kenapa kita pilih garam dan gula? Karena itu keduanya adalah termasuk larutan sejati yang stabil. Ya. Jadi untuk mungkin ada pertanyaan lagi dari kelompok lainnya? Tidak ada. Baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sajian dari kelompok 2 dalam bentuk rangkaian gambar-gambar. Ya, mereka menyajikan dengan sangat menarik. Kita lihat terus untuk kelompok 2. Ya, lanjut ke kelompok ini ya. Oh, kelompok 4 ya ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum LKPD sistem koloid. Jadi berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, hasil pengamatan pertama itu akan dibacakan oleh rekan saya, Anggisi Luliansa. Campuran air, sifat campuran ada 7 dibagi menjadi 7. Yang pertama ada gula, susu, kopi, terigu, santan, pasir, dan garam. Campuran dengan larutan larut atau tidak: gula, susu, kopi, terigu, santan, dan garam. Dan tidak terlarut adalah pasir. Stabil, tidak bening atau keruh. Garam stabil, susu keruh, kopi keruh, terigu keruh, santan keruh, pasir keruh, dan garam stabil. Ada residu atau tidak? Garam tidak, susu tidak, kopi ada, terigu ada, santan ada, pasir ada, dan garam tidak ada. Nitrat bening atau keruh. Gula bening, susu keruh, kopi keruh, terigu bening, santan keruh, pasir keruh, dan garam keruh. Kemudian pernyataan dengan penentuan jenis-jenis koloid. Jenis campuran yang dicampur dengan air itu ada 7 berdasarkan hasil praktikum, yaitu gula, susu, kopi, terigu, santan, pasir, dan garam. Jadi yang merupakan larutan itu adalah gula dan garam, karena gula dan garam ini merupakan larutan sejati yang bersifat homogen, jernih, dan berada dalam satu fase sehingga tidak dapat disaring. Jadi larutan ini bersifat stabil dengan ukuran partikel kurang dari 10 pada 20 cm. Kemudian yang kedua adalah jenis koloid. Yang bersifat koloid ini ada susu dan santan. Karena sifat koloid ini adalah suatu larutan yang tampak homogen, tidak jernih, dan terdiri atas 2 fase koloid yang bersifat
stabil dan dapat disaring dengan kertas saring lupa. Jadi ukuran partikelnya antara 10/7 sampai dengan 10/5 cm, yaitu larutan susu dan santan. Kemudian yang bersifat suspensi itu adalah kopi, terigu, dan pasir. Jadi suspensi ini adalah campuran antara heterogen yang terdiri atas dua fase, tidak jernih dan tidak stabil. Jadi suspensi ini dapat dipisahkan fasa terdispersi dan medium terdispersinya karena ukuran partikelnya itu kurang dari 10/7 cm. Jadi contohnya itu adalah larutan kopi, terigu, dan garam. Kemudian tabel tipe-tipe koloid untuk gambar yang ini teman-teman. Jadi ya, yang pertama itu adalah gambar agar-agar. Jadi agar-agar ini fase terdispersinya itu adalah padat dan medium pendispersinya itu adalah cair. Tipe koloidnya itu adalah sol. Kenapa tergolong sol? Karena campuran zat padat dari fase terdispersi dan fase medium pendispersinya itu adalah cair sehingga tergolong sol. Kemudian yang kedua adalah fase terdispersinya itu padat, yaitu asap pabrik. Terdispersinya itu padat, medium pendispersinya itu gas, sehingga tipe koloidnya itu tergolong aerosol padat. Kemudian yang ketiga itu adalah beri sabun. Fase terdispersinya itu gas, medium pendispersinya itu cair, sehingga tipe koloidnya itu tergolong busa cair. Yang keempat ada gambar batu apung. Fase terdispersinya itu adalah gas, medium pendispersinya itu padat, dan tipe koloidnya itu tergolong busa padat. Gambar yang kelima adalah baja. Fase terdispersinya itu padat, medium pendispersinya padat, sehingga tipe koloidnya itu adalah sol padat. Yang keenam ada abu vulkanik. Fase terdispersinya itu adalah padat, medium pendispersinya itu gas, dan tipe koloidnya itu tergolong aerosol padat. Yang ketujuh ada kabut di hutan. Fase terdispersinya itu cair, medium pendispersinya itu gas, dan tipe koloidnya itu tergolong dalam aerosol cair. Yang terakhir adalah cat, yaitu fase terdispersinya itu adalah padat, medium pendispersinya itu adalah cair, dan tipe koloidnya itu tergolong ke dalam sol. Kemudian kesimpulan dari hasil praktikum kami ini akan dibaca oleh rekan saya Ahmad Surya Tamzani. Adapun kesimpulannya yaitu sistem koloid adalah campuran antara campuran homogen dan campuran heterogen. Yang partikel koloid lebih besar daripada partikel larutan sejati, tetapi lebih kecil daripada partikel suspensi kasar. Partikel koloid mempunyai diameter lebih besar daripada 10/7 cm dan lebih kecil daripada 10/5 cm atau antara 100 sampai 100 nanometer. 1 nanometer sama dengan 10/9, sedangkan meter sama dengan 10/7 cm. Partikel koloid dapat menembus pori-pori kertas saring, tetapi tidak dapat menembus lapis impermeabel. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan. Mungkin dari hasil presentasi ini ada yang ingin bertanya. Baik, Alivia, silakan. Bisa dijelaskan komponen-komponen penyusun dari koloid? Baik, teman-teman bisa menjawab. Jadi sistem koloid itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama ada fase dispersi dan yang kedua ada medium pendispersi. Fase dispersi itu bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan fase medium pendispersi itu bersifat kontinu. Contohnya pada larutan susu, campuran susu dengan air, susu itu bersifat kontinu atau terputus-putus, yaitu termasuk ke fase terdispersi, sedangkan air itu masuk ke fase pendispersi. Terima kasih. Baik teman-teman, itulah presentasi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 sudah menyampaikan secara berkolaborasi ya. Jadi masing-masing anggota sudah mendapat
tugas untuk menyampaikan materi yang kita berikan aplaus buat kelompok. Ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Di sini kami akan membaca hasil praktikum atau percobaan untuk membedakan larutan koloid dan suspensi. Di sini akan dibacakan oleh rekan saya dan Madani. Ada 7 bahan yang telah kami larutkan dengan air 50 ml, yaitu santan, pasir, garam, susu, kopi, dan gula. Sifat campuran yang larut terdapat pada gula, susu, kopi, terigu, santan, dan garam. Yang kedua, sifat yang stabil terdapat pada gula dan garam. Yang stabil terdapat pada gula dan garam. Selanjutnya yang terdapat ada residu pada kopi, terigu, santan, dan pasir. Selanjutnya yang terdapat sifat filtrat bening terdapat pada gula dan garam. Selanjutnya larutan yang terdapat di campuran larutan yaitu terdapat pada gula dan garam. Yang jenis campuran mikroin terdapat pada susu, kopi, terigu, dan pasir. Jenis campuran suspensi terdapat pada kopi, terigu, dan pasir. Ya teman-teman, dari hasil praktikum atau percobaan untuk membedakan larutan koloid dan suspensi, adakah yang mau bertanya? Silakan kelompok yang mau bertanya. Ya, silakan kelompok yang mau bertanya. Baik, kami dari kelompok 3. Jadi berdasarkan praktikum yang telah kalian lakukan, campuran air dengan pasir, campuran air dengan terigu dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Berdasarkan cara pemisahannya, apakah campuran air dengan gula, campuran air dengan garam, dan campuran dengan susu dapat dipisahkan dengan cara yang sama? Tolong dijelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk pemisahan campuran air dari susu, gula, dan garam dapat menggunakan teknik penguapan. Ya, ada yang bertanya lagi? Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 4 sudah menyajikan langsung dengan hasil percobaannya tadi ya, yang melakukan demonstrasi hasil presentasinya.
kita melakukan praktikum untuk mengetahui ya mana yang seperti apa larutan, apa itu koloid, apa itu suspensi. Nah, larutan dari hasil 7 alat dan bahan yang kalian lakukan tadi, ini semua tergolong campuran ya. Nah, yang tergolong larutan itu jika dia bercampur secara homogen, tentunya dari campuran 2 fase, baik itu yang terdispersi maupun yang pendispersinya. Kemudian dia bersifat stabil ya, stabil, tidak dapat disaring. Contohnya ini tidak dapat disaring ya. Kemudian yang koloid ini bersifat homogen ya, homogen dan juga bisa heterogen. Nah, heterogen dia terdiri dari 2 fase, stabil dan dia tidak dapat disaring. Dan suspensi adalah campuran yang sifatnya heterogen. Maksudnya heterogen itu tidak bercampur ya. Heterogen terdiri dari 2 fase seperti pasir tadi, dia tidak stabil dan dia dapat disaring. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui juga kedua jenis-jenis dari koloid ya. Sudah kalian dapat membahas dengan detail sekali bahwa dia terdiri dari pendispersi padat, sol padat, cair maupun dari pendispersi gas. Nah, Ibu sudah menyediakan soal untuk evaluasi dari pembelajaran ya. Silakan buka Google Form-nya. Ibu sudah mengirimkan soal. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan soal evaluasi tentang materi hari ini. Sejauh mana anak-anak bisa memahami, menguasai. Ya, di sini sudah terlihat ada yang sudah selesai menjawab ya. Ada 5 orang, ya 6 orang. Ya sudah 10 orang. Berarti pemahaman sudah dapat ya? Ya. Ya 15 orang, 3 orang lagi. Ya, terima kasih anak-anak sudah menjawab keseluruhan soal yang Ibu berikan melalui Google Form-nya. Di sini Ibu lihat semua sudah paham ya? Sudah paham dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu itu tadi penguasaan saya terhadap materi ya. Sudah 90% paham. Nah, Ibu ingin tahu refleksi kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Coba bagaimana perasaannya setelah kita mengikuti pembelajaran kali ini, baik menggunakan metode ataupun cara belajar kita. Silakan siapa yang mau? Ya, Fatmawati. Jadi kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran hari itu saat menggunakan metode tersebut, karena kita tuh bisa melakukan praktikum dari bahan-bahan dalam kehidupan kita sehari-hari kayak santan, gula, garam, pasir yang sering banget kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Terus kita tuh ternyata dari bahan-bahan tersebut kita bisa tahu apa sih itu campuran, apa sih itu larutan, dan apa sih itu jenis-jenis dari
Iya, ternyata tadi Olivia berhasil membangkitkan semangat teman-temannya melalui SBG ya. Ya, selanjutnya dari pelajaran kita ini untuk kedepannya ya Ibu akan memberikan tugas berdasarkan kelompok yang berbeda dari hari ini. Kalian boleh bebas mengumpulkan baik dalam bentuk PPT, dalam bentuk puisi juga mau dijadikan puisi juga boleh tentang kegunaan koloid ya. Silakan membentuk kelompok untuk pertemuan selanjutnya dengan produk yang berbeda ya. Dari pembelajaran hari ini kira-kira apa kesimpulan yang bisa didapatkan pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Fatmawati. Kesimpulan itu tentang sistem koloid. Jadi sistem koloid itu merupakan sistem terdiri atas sistem dispersi dan juga medium dispersinya. Dari sistem koloid tersebut juga nanti ada sistem yang kita lakukan. Jadi dari keseharian kita misalnya bahan yang tadi sudah kita lakukan praktikum itu dijadikan sebagai alat yang bisa berguna untuk kita mengetahui apa itu koloid, dispersi dan juga larutan. Terima kasih untuk Fatmawati sudah menyampaikan kesimpulan. Berikan aplaus. Jadi nyambung ya pembelajaran hari ini dengan tugas yang akan dikerjakan tentang kegunaan dari koloid. Anak-anak, terima kasih hari ini sudah begitu bersemangat. Untuk lebih berkahnya, siapa yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Siap, Kak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam diri masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Ya, terima kasih buat anak-anakku semua. Tetap semangat untuk pelajaran yang kedua. Tetap optimis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dunia. Tuhan terima kasih. Terima